duduk dan bersandar di dinding selama beberapa menit. Akhirnya Mesta memutuskan sesuatu. Jika benar kedatangannya adalah petunjuk, mungkin ada petunjuk yang bisa membawanya memecahkan misteri atas hilangnya anak-anak itu. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Mesta turun dari tempat tidur, memakai kacamatanya, dan seperti biasa, melewati pintu samping villa yang sudah terbuka. "Bicaralah sekali saja, apa yang harus aku lakukan?" ucap Mesta. Sosok berbaju biru itu, semakin jelas dia tidak mengatakan apa-apa. Seperti biasanya, hanya berjalan menjauh. Malam ini sama sekali tidak seperti biasanya. Dinginnya begitu menggigit kulit mulus Mesta, lalu menembus tulang dan membuat dia menggertakkan giginya, menahan rasa dingin itu. Keraguan yang menghinggapinya selama ini kini sudah hilang, ditelan rasa penasaran dan rasa ingin tahu mengapa dia selalu datang dan membawa Mesta menuju tempat ini. Tempat yang sama sekali, lagi dan lagi. "Tolong jangan menghilang dulu. Setidaknya katakan beberapa kalimat agar aku tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan," ucapan Mesta yang panjang itu seakan tidak mendapatkan jawaban. Di tempat yang sama, sosok itu menghilang lagi dan lagi. Mesta frustasi. Entah mengapa dirinya ingin menangis, bukan karena sedih, melainkan dia merasa marah. Diraupnya segenggam tanah yang dia pijak, lalu dilemparkan dengan penuh emosi ke tempat di mana sang nenek sinden menghilang. "Mesta, bangun!" Tubuh Mesta yang diselimuti kehangatan sedikit berguncang. Sebelum membuka mata, perempuan itu mengernyitkan kening karena tubuh bagian kirinya terasa begitu sakit. Perlahan dia bisa melihat cahaya yang begitu terang. Ketika membuka mata, sudah banyak orang di sekitarnya, dan Mesta terbaring di tempat di mana semalam dia menangis karena nenek sinden. "Ampun, Neng. Aduh, jantung bibi hampir copot. Ngapain kamu tidur di sini, Neng? Duh Gusti, bagaimana caranya mempertanggungjawabkan semuanya kalau terjadi apa-apa sama kamu, Neng?" Bik Marni menangis histeris. Ketika terbangun menjelang subuh, perempuan itu mengira Mesta tengah ke toilet. Namun ketika dia memeriksa toilet, kamar mandi, dan juga dapur, sama sekali tidak menemukan Mesta dimanapun. Rasa kaget semakin menjadi ketika melihat pintu samping terbuka. Perempuan itu bergegas mencari Mesta di beberapa tempat, tetapi tidak membuahkan hasil. Barulah setelah matahari terbit dan pemuda yang akan mencari Mita dan juga kawan-kawannya datang, Bik Marni minta tolong kepada mereka. Mesta juga tidak ingat mengapa Mesta ada di sini, Bi," ucap Mesta berbohong. Dia sudah lelah mengatakan tentang nenek sinden kepada mereka. Bahkan Gali yang semula percaya, seolah-olah kini tidak mempercayai tentang kemunculan sosok itu. Jika memang ada sebuah misteri, biarlah dia yang memecahkannya. Mesta hanya perlu mencari tahu mengapa nenek sinden selalu menghilang di tempat yang sama. "Ayo sini," ajak si Gali. Lelaki itu mengulurkan tangannya dan kemudian tersenyum, lantas menuntun Mesta untuk kembali ke villa. Bik Marni kemudian meminta semua orang untuk keluar dari area tanah wakaf. Hanya tinggal beberapa orang saja yang melanjutkan pencarian anak-anak hilang. Itu pun sebenarnya dia merasa takut. Jika suaminya pulang nanti, pasti dia akan marah, karena area itu merupakan area yang harus disterilkan. "Tidak usah takut akan dimarahi suamimu,"
Tutur salah seorang warga berusia sesepuh seakan-akan bisa membaca raut wajah Bik Marni yang penuh dengan ketakutan. Iya benar, kami di sini tidak akan ngapa-ngapain, tidak akan merusak apa-apa, hanya menjalankan tugas untuk mencari anak-anak yang hilang. Kasihan orang tua mereka menangis terus. Dengan ekspresi wajah yang begitu terbaca, Marni akhirnya mengangguk. Dia berkata kepada semuanya, berharap agar proses pencarian tidak memakan waktu yang lama. Kalau bisa diselesaikan sebelum suaminya pulang. Sedangkan di villa Mesta terlebih dahulu membersihkan dirinya. Dengan setia Gali menunggu di ruang tamu. Tidak berselang lama, kemudian Bik Marni datang. Wajahnya tertekuk seperti sedang marah. Kamu pulang saja, Mesta biar saya yang urus. Maaf Bi, saya ada keperluan, disuruh Pak RW. Gali menunduk hormat. Kamu itu jangan terlalu dekat-dekat sama Mesta. Walau bagaimanapun, di sini dia tanggung jawab saya. Apa yang Bibi khawatirkan? Pokoknya setelah urusan kamu selesai, jangan dekati dia lagi. Tidak ada alasan yang pasti mengapa Mang Bilal dan Bik Marni tidak menyukai pemuda itu. Padahal di kampung ini, Gali adalah sosok pemuda idaman setiap orang. Tidak hanya prestasinya saja, melainkan sopan santunnya, kegigihannya, serta bagaimana dia memberi pengaruh yang baik untuk seluruh warga dan mengubah kehidupan para petani. Menunggu selama beberapa menit, akhirnya Mesta keluar dari kamar mandi. Perempuan itu terlihat jauh lebih segar, meskipun bekas kemerahan yang tercetak di pipi kirinya juga masih terlihat. Pipimu merah sekali, apa itu sakit? Tanya Gali memberikan perhatiannya. Sakit sih enggak, cuma rasanya sebelah kanan ini panas sekali, jawab Mesta seraya mengusap pipi kanannya. Jelas saja pipi kiri terlihat kemerahan, karena dia berbaring di tanah bebatuan yang kering. Sedangkan pipi kanannya merasa kepanasan, karena langsung tertimpa oleh sinar matahari. Kamu gak nanya, kenapa aku tidur di luar? Tanya si Mesta. Meski sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, bahwa Gali sudah mengetahui apa alasannya. Kamu jangan terlalu memikirkan kedatangan dia, jadi hal itu terbawa menjadi halusinasi, ucap si Gali. Kamu pikir apa yang aku alami itu hanyalah halusinasi? Itu beneran Gali. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Sosok itu berjalan sampai sana. Mulai sekarang, sebelum kamu tidur, pikirkanlah hal-hal yang membuatmu bahagia. Jadi kamu tidak akan mengingat-ingat sosok itu. Mesta mendelik kesal. Kini tidak ada lagi orang yang bisa dia percaya untuk mendengarkan apa yang diceritakannya. Hal tersebut semakin meyakinkan dirinya untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan sendirian. Maaf, bukan aku bermaksud seperti itu. Tapi aku sedih saat melihat kamu terbaring lemah di tempat-tempat tertentu. Seperti depan rumahku waktu itu. Pingsan masuk kolam, bahkan sekarang di pinggir kolam. Aku takut terjadi sesuatu hal yang buruk padamu, ujar si Gali. Iya, terima kasih. Tapi aku tidak butuh rasa khawatirmu. Katanya kamu ada perlu. Ada perlu apa? Mesta menelan bulat-bulat kepahitannya. Dia terlalu berharap kepada Gali. Nyatanya lelaki itu sama saja dengan paman dan juga bibinya. Mengenai hilangnya anak-anak, kamu bilang kamu melihat mereka lewat sini kan? Tanya si Gali.
Iya benar, bahkan setelah mereka lewat, kamu yang datang ke sini, masa sih kamu gak lihat? Terus, tanya si Mesta. Pak RW meminta saya untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di sini. Siapa tahu ada petunjuk di sana. Mesta menepuk keningnya. Benar juga kenapa tidak terfikirkan untuk mengecek kamera pengawas itu. Padahal tujuannya memasang kamera itu untuk mengetahui detail-detail kejadian yang terjadi di sekitar villa. Tunggu sebentar. Dengan langkah yang ringan, Mesta bertolak menuju kamar, mengambil laptop untuk mengecek kamera CCTV. Dua anak manusia itu duduk berdampingan, mencari jawaban tentang hilangnya anak-anak yang malang dari kampung Pasir Mau. Rekaman dari rekaman pengawas sudah siap diputar. Namun sebelumnya Gali meminta semua orang yang berdiri di luar untuk melihat sendiri dari rekaman sebelumnya. Namun sebelumnya Gali meminta semua orang yang berada di luar untuk melihat sendiri isi dari rekaman tersebut. Dikhawatirkan menyebabkan kekacauan, Marni hanya mengizinkan beberapa perwakilan saja, termasuk RT RW serta salah satu perwakilan keluarga dari masing-masing anak. Dengan cekatan, tangan Gali membuka file yang ada di laptop itu, melihat rekaman sebagai bukti atas hilangnya anak-anak itu. Kenapa lama? Tanya Pak RW. Rekamannya kok gak ada? Balas Gali dengan pertanyaan yang penuh dengan kebingungan. Mendengar perkataan dari Gali barusan, Mesta mendekat dan mengambil alih laptop miliknya untuk melihat dengan mata kepala sendiri rekaman itu. Benar saja rekaman terakhir adalah rekaman Mesta yang pergi ke kebun jeruk, mengikuti Neneng Sinden sampai di kediaman Gali. Rekaman bagian depan villa pun masih menunjukkan adanya Loli. Kejadian setelah monyet itu tewas kini tidak ada lagi. Coba saya periksa dulu. Gali melihat CCTV yang terpasang di sana, memastikan alat itu masih terpasang dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun ternyata setelah dibantu beberapa pemuda untuk memanjat dan lalu memastikan, CCTV itu sama sekali tidak berfungsi. Kamera yang terpasang di beberapa tempat nyaris tidak ada satupun yang merekam. Semua telah mati, seperti sengaja dimatikan, agar tidak merekam kejadian demi kejadian di tempat itu. Tidak ada sama sekali. Mesta, kamu apakan kamera pengawasnya? Selidik si Gali. Aku tidak melakukan apapun dengan kamera itu. Kesal Mesta atas tuduhannya. Menatap orang-orang yang ada di sana, merasa risih dan tidak nyaman. Mesta mengenali ekspresi itu, mengenali raut wajah penuh keraguan dari para warga. Dia terpojok dan tersudutkan. Tidak berfungsinya kamera pengawas ini bukanlah penyebab hilangnya mereka, bukan? Kalian jangan seolah-olah menyalahkan saya. Silahkan lanjutkan pencarian. Saya tidak bisa bantu apa-apa, hanya bisa mendoakan semoga mereka segera ketemu. Tanpa keraguan, Mesta berjalan menjauh meninggalkan kerumunan yang masih diam tanpa kata. Kemudian membuka pintu lebar-lebar, pertanda bahwa kehadiran mereka semuanya sudah tidak dia kehendaki lagi. Maaf Mesta, bukan itu maksudku. Gali berusaha menenangkan si Mesta. Meski dia tahu, Mesta sudah terlanjur kecewa. Apa untungnya buatku mematikan semua CCTV ini? Aku sengaja memasangnya demi keamanan diriku. Harusnya kalian mikir ke situ. Orang-orang sudah di luar, kecuali Gali yang terus meyakinkan si Mesta, meminta maaf pada perempuan itu, dan meyakinkan bahwa dirinya menyesal. Itulah kelemahan Mesta,
mudah sekali menjadi luluh. Dia hanya mengangguk dan mengangkat sudut bibirnya sedikit. Di tengah perbincangan, Mesta melihat Bik Marni yang kembali dengan langkah tergesa. "Keluar kamu dari sini!" usir Bik Marni. "Mang Bilal sudah kembali. Jangan sampai dia marah melihatmu di sini." "Tidak apa-apa, Bi. Gali tidak ngapa-ngapain kok." Mesta menengahi. Tidak enak sama si Gali kalau dia harus diusir tiba-tiba seperti sekarang ini. "Tidak apa-apa, Mesta. Saya akan lanjutkan mencari anak-anak bareng yang lain." "Cobalah cari ke arah bukit itu. Anak-anak biasanya jalan ke sana. Lihat kereta dari atas bukit. Siapa tahu tersesat dan tidak bisa pulang. Kolam sudah diubek-ubek dan tidak ada sama sekali. Lagian nyari di kolam begini, seakan kalian yakin kalau anak-anak sudah tidak ada nyawanya." Mesta kali ini setuju dengan Bik Marni. Benar, kenapa harus mencari mereka ke dasar kolam, semak-semak bahkan aliran air? Mereka bukan balita yang tidak bisa menyelamatkan diri saat jatuh ke kolam. Lagi pula kalaupun mereka terjatuh, pasti salah satu di antara mereka ada yang berusaha menyelamatkan. Gali meminta maaf sekali lagi kepada Mesta dan keluar untuk membawa tim pencari menuju arah bukit. Tidak lama setelah Gali keluar dari area villa, Mang Bilal datang membawa sebuah tas lusuh yang dia jaga dengan ketat. Bik Marni bahkan tidak diperkenankan untuk melihat apa isi dari tas yang dibawanya. "Mang, bawa oleh-oleh," goda si Mesta. "Iya, Mesta. Ini buat keselamatan kita semua. Mamang dengar kemarin kamu tidur di pematang pinggir kolam ya?" Mesta melirik sang bibi. Dia yakin dirinya sudah menceritakan itu. "Tidak tahu, Mang. Mungkin ngigau. Pas sadar sudah dibangunin banyak orang." Mang Bilal menatap tidak yakin. "Nenek Sinden sudah tidak pernah datang. Jujur saja, tak. Dengan begini, Mamang bisa tahu apa yang harus dilakukan. Dia datang pun kalian tidak akan percaya kan? Mesta sebenarnya lelah. Kalaupun dia datang sebagai petunjuk, kenapa harus datangi Mesta yang notabene adalah seorang tamu? Kenapa tidak kalian saja yang didatangi?" Bik Marni mendekat, kemudian mengelus tangan Mesta, menenangkan gadis itu agar tidak berlarut-larut dalam rasa takut dan penasaran. "Mamang dari rumah Pak Ali. Dia sudah sangat sepuh, tetapi dulunya orang yang dituakan di kampung ini. Mamang mengonfirmasi tentang kemunculan Nenek Sinden. Mamang tahu, Gali pasti sudah menceritakan asal-usul sosok itu." Mesta tidak mengiyakan, baik dengan ucapan ataupun anggukan. Dia hanya diam, menyimak apa yang akan dikatakan sang paman. Menurut Pak Ali, Nenek Sinden belum sepenuhnya mati. Jasadnya memang sudah terkubur di pemakaman, tetapi jiwanya masih ada di sekitar kita. Ada dendam yang masih dia simpan. Ada hal yang masih ingin dia selesaikan. Melalui kamu, Nenek Sinden minta tolong. "Terus, aku harus bagaimana, Mang?" Mesta bertanya dengan suara serak dan tercekat. "Cari sendiri, tak. Mamang sama sekali buntu. Mungkin mengadakan ritual sekali lagi untuk mengusir malapetaka bisa dilakukan." "Mang, kenapa harus melakukan hal-hal klinik seperti itu sih? Kita terkesan seperti orang yang tidak punya agama jika begini." "Kamu diam saja. Jangan sampai ada tumbal lain yang berjatuhan." Mesta sebenarnya masih ragu dengan Mang Bilal. Apalagi niat dia untuk mengganti tanah wakaf dengan tanah yang lain. Lantas tanah yang luas ini akan diapakan? "Mang,
Bibi sudah cerita perihal tanah wakaf yang mau ditukar. Apa benar? Tanya si Mesta. Mang Bilal melotot ke arah istrinya. Dia tidak percaya. Menceritakan hal ini lebih awal kepada Mesta. Belum saatnya kamu tahu, Mesta. Yang pasti, kepentingan seluruh warga di sini tidak akan tersingkirkan. Mereka akan tetap mendapatkan haknya untuk mengairi lahan pertaniannya. Iya, Mang. Tapi soal tanah yang sudah diwakafkan, harusnya Mamang cerita dulu sama ayah, atau setidaknya Mesta yang sekarang ada di sini. Mamang sudah bicara sama warga? Tanya si Mesta. Warga di sini menyerahkan semuanya sama Galih. Memangnya dia akan mengizinkan? Dengan atau tanpa izin dia, memang tetap akan bikin sumur bor di tanah lain. Lebih bawah lagi dari sumber air yang sekarang. Mesta tidak habis pikir. Nama Mang Bilal di kampung ini sudah tidak begitu baik. Seharusnya dia tetap menjaga nama baiknya dengan tidak melakukan apa-apa. Mita, Laras, teriakan bergema di tengah hamparan persawahan. Rombongan pemuda termasuk si Galih mencari dan terus berpencar. Aji, Dion, dari tim lain tidak mau kalah. Mereka terus menyerukan nama itu, berharap salah satunya muncul di hadapan mereka. Tiba di kaki bukit, tidak ada seorang pun yang berani melanjutkan perjalanan. Mereka saling tatap dan berusaha menunggu instruksi selanjutnya. Setelah kematian Barus dan Pak Jajang karena serangan monyet, ditambah lagi dengan kejadian Irwan dan Mang Dirman di padang rumput tempo hari, mereka ketakutan. Monyet itu masih berkeliaran di sekitar mereka, dan satu keyakinan mereka pegang dalam diri masing-masing, bahwa monyet membuat sarang baru di bukit itu, setelah sarang yang ada dekat pemukiman warga dimusnahkan. Jangan pergi sendirian, ucap Pak RW. Bawa bambu atau apa saja untuk senjata. Kita berpencar bagi 3 kelompok. Galih, coba kamu pimpin tim ini, dan Rosadi tim ini. Sisanya ikut saya. Pergerakan mereka begitu tergesa. Semakin lama semakin gelap daerah perbukitan itu. Galih membawa mereka menuju arah puncak paling atas, yang mana dari atas sana mereka bisa melihat rel kereta api yang baru saja diaktifkan kembali. Banyak jejak anak-anak yang pernah datang ke tempat ini. Adanya kereta api yang melintas menjadi antusias tersendiri untuk melihat hiburan gratis. Sayangnya jejak-jejak itu tidak dapat merekam dan menunjukkan bahwa Mita dan juga kawan-kawannya pernah datang ke sini. Singkat ceritanya, menjelang sore semuanya menyerah. Rasa khawatir adanya serangan dari monyet bertaring membuat mereka memutuskan untuk turun. Lagi pula setelah ditelusuri di seluruh penjuru bukit itu, tidak ada tanda-tanda keberadaan anak-anak remaja yang hilang. Kini untuk tiba di kampung dan pemukiman warga, mereka tetap harus melewati area sekitar tanah wakaf dan villa. Begitu sampai di tempat itu, mereka dikejutkan oleh teriakan Mesta dan juga Bik Marni. Lili monyet yang biasanya lebih patuh, kini lepas dari ikatan dan berlari di pematangan kolam tanah wakaf. Namun ketika semua orang beramai-ramai ingin menangkap monyet itu, dia tidak melawan, hanya menghindar dan duduk di salah satu batu, tempat yang tepat di mana Nenek Sinden selalu membawa Mesta ke sana. Lili terdiam di sana. Sekuat apapun Mesta membujuk monyet itu, dia tidak bisa membawanya kembali. Tidak apa-apa, kalian pulang saja. Ini biar aku yang urus. Mesta duduk tidak jauh dari Lili. Karena lelah rombongan pemuda yang mencari anak-anak hilang,
akhirnya pulang juga. Kecuali si Gali. Dia memilih duduk di sebelah Mesta. Mungkin dia bosan di kandang terus, ujar si Gali. Atau lelah dengan banyak kejadian di sini. Diiringi dengan tawa, Mesta mengucapkan hal itu. Gali mengerti, anak kota mana yang bisa sekuat Mesta, terlebih perempuan. Tetapi dirinya sangat salut. Mesta mampu melawan banyak hal, melawan keterbatasan, bahkan melawan kesedihan setelah kehilangan monyet kesayangannya. Kini Lily menatap jauh ke arah padang rumput, di mana Loli mengembuskan nafas terakhirnya. Sesekali dia meloncat-loncat dan menempelkan telinganya pada batu yang dia pijak. Kamu tidak ada niatan pindah dan menetap di sini? Tidak, makasih. Kenapa? Apa tujuannya aku harus menetap? Tidak ada yang harus dikejar. Tidak ada tujuan yang pasti. Lagi pula kedua orang tua aku pasti kesepian karena anaknya ada di sini. Gali tersenyum, seraya menatap Mesta. Kan ada aku di sini. Hah? Gimana? Lupain saja. Lihat, Lily, dia ngapain? Gali berusaha mengalihkan pembicaraan. Lily masih dalam posisi menungging. Telinganya menempel di atas batu. Lily, ayo pulang, Li. Lily mendongak, lalu melompat ke pangkuan si Mesta. Kedua orang itu akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Mesta melihat Lily terus-terusan menunjuk batu tempat dia berpijak. Mesta jadi ingat Nenek Sinden yang selalu hilang di lokasi tersebut. Masih di hari yang sama, Mesta melihat sebuah mobil bak terbuka parkir di sekitar depan rumah Mang Bilal. Beberapa warga yang penasaran pun berkerumun. Rupanya niat Mang Bilal tidaklah bohong. Lelaki itu benar-benar akan membuat sumur bor di lahan miliknya sebagai ganti dari tanah wakaf yang akan dia tutup. Mau ngebor di mana ini, Pak? Tanya salah seorang warga. Saya kurang tahu lokasinya. Itu bos saya yang tahu. Jawab lelaki berperawakan kecil yang sedang merapikan besi-besi panjang. Mesta merasa apa yang telah dilakukan Mang Bilal itu adalah salah. Lantas dia mendekat dan bicara langsung di hadapan Mang Bilal dan juga tukang bor air. Mang, sudah izin sama ayah. Tidak perlu izin ayahmu. Toh aku ngebor di tanahku sendiri. Tapi tujuan mama ngebor buat nutup tanah wakaf kan? Warga yang berkumpul seketika bergaduh mendengar perkataan si Mesta. Satu di antaranya keluar dari kerumunan demi mengabarkan ini kepada Pak RW dan juga si Gali. Semua demi kebaikan, pungkasnya tanpa banyak bicara lagi. Mesta merogoh ponselnya, berniat untuk mengabari kedua orang tuanya. Tetapi dengan galak, Mang Bilal merebut teleponnya. Mang, kembalikan, Mang. Saya akan kembalikan jika kamu tidak macam-macam dan menghalangi niat saya. Jangan gila, Mang. Tanah wakaf sudah menjadi kepentingan warga. Tidak ada yang berhak menutup, menjual, atau memanfaatkan itu demi kepentingan pribadi. Mang Bilal tidak terima. Dia lantas mendekati si Mesta dan lalu melotot. Siapa yang akan menjadikan tanah wakaf itu sebagai kepentingan pribadi? Hah? Semua Mamang lakukan demi kepentingan warga sekitar, demi keselamatan orang-orang yang selama ini hanya bisa menuduh kalau saya ini adalah penjahat. Tapi itu tanah wakaf, Mang. Terima saja.
Mamang hanyalah keponakan dari kakek. Mamang tidak memiliki hak apapun di sini selain dipekerjakan oleh ayah. Sadar, Mang. Jadi, kamu pikir aku gila harta? Nyatanya begitu, Mang. Aku tidak masalah Mamang bikin sumur bor di tanah Mamang sendiri. Yang aku tidak terima, menutup tanah wakaf dan juga sumber airnya. Setidaknya izinlah dulu sama ayah. Cuma itu, Mang. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Mang Bilal naik pitam. Tangannya terangkat, hendak melemparkan ponsel Mesta yang sedari tadi dia genggam. Stop, Mang. Eling, Mang, sadar. Gali dan Pak RW tiba tepat waktu, melerai pertengkaran antara paman dan juga keponakan. Sementara itu Bi Marni hanya diam tanpa kata, tidak berdaya menyaksikan amarah sang suami yang begitu membuncah. Mesta kembali ke villa dengan setumpuk rasa penyesalan. Menyesal karena sudah memojokkan dan mengeluarkan kata-kata yang sedikit keras kepada sang paman. Namun walau bagaimanapun, perempuan itu tetap merasa benar. Apa yang dilakukan oleh sang paman, meskipun diikuti dengan kata-kata demi keselamatan seluruh warga, tetap saja caranya yang salah. Ayah, ucap Mesta ketika sambungan telepon itu akhirnya terhubung. Nada bicaranya yang lemah dan memelas membuat ayahnya tahu ada sesuatu yang tidak beres terjadi di sana. Mau pulang? Tanya sang ayah yang mengira bahwa Mesta sudah tidak betah lagi berada di kampung Pasir Maung. Tidak ya, bukannya mau pulang. Mesta baru saja berdebat dengan Mamang. Mesta tahu, Mesta telah salah karena bicara begitu keras padanya. Tapi maaf ayah, mungkin setelah mendengar apa alasannya, ayah juga akan maklum dengan tindakan yang Mesta ambil. Hening, tidak ada tanggapan di seberang sana. Mesta hanya menatap Lili yang terus meronta. Dia menebak monyet itu ingin lepas dan kembali di atas batu seperti sebelumnya. Jika saja ini masih tengah hari, Mesta akan membiarkan monyet itu berkeliaran, menikmati kesenangannya, bermain di kebun jeruk. Ayah kok diam saja? Tanya si Mesta. Ayah mau dengar dulu. Apa alasannya? Ada apa sebenarnya? Ayah percaya sama kamu. Tetapi masa iya tidak dikasih tahu hal yang bikin anak ayah marah? Bergulirlah cerita dari awal hingga akhir. Siapapun yang mendengar penjelasan dari Mesta tentunya akan geram dengan keputusan sepihak yang diambil oleh Mang Bilal. Memang Mang Bilal adalah kerabat dari Mesta, saudara sepupu yang dipercaya oleh ayah Mesta untuk mengelola seluruh perkebunan, sawah, serta aset-aset milik keluarga Mesta. Itu pun tidak dilakukan dengan gratis. Ayahnya Mesta akan terus mengirimkan uang sebagai imbalannya. Bahkan hasil panen pun tetap dibagi dua. Sekarang rasa marah itu kini muncul ketika mengetahui bahwa Mang Bilal seakan ingin menguasai tanah wakaf. Keputusan kamu sudah tepat, Nak. Mungkin inilah hikmah mengapa kamu harus jauh-jauh dari Jakarta ke sana. Jika saja kamu tidak datang, mungkin apa yang dilakukan mamangmu tidak pernah kita ketahui. Pantau saja terus. Ayah percayakan semuanya padamu. Lega rasanya, sudah menceritakan apa yang terjadi. Berkeluh kesah tentang semua keresahan-keresahan dan juga ketakutan yang dialami di sini. Kini satu pekerjaan yang harus diselesaikan adalah membantu keluarga korban untuk menemukan anak-anak yang hingga detik ini sama sekali belum ditemukan.
Mesta hendak merebahkan badannya. Namun ketika dia melihat Lily terus meronta, rantai yang melingkar pada pinggang monyet itu terus ditarik. Mesta menjadi trauma melihat luka di area perut karena terlalu banyak meronta. Jadi niatnya untuk rebahan, dia tunda dulu sampai bisa menenangkan si Lily. "Sayang, tenang, tenang Lily." Lily yang biasanya tenang, kini lebih agresif setelah Loli meninggal. Mesta tahu dia kesepian, sama halnya seperti manusia yang kehilangan separuh jiwanya. Hari-hari akan semakin hampa, bahkan merasa tidak ada artinya. Mesta pun melepaskan ikatan pada monyet itu, kemudian menggendongnya sebagaimana seorang ibu yang menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Namun sayangnya Mesta merasakan bahwa Lily tidak nyaman berada di gendongannya. Berkali-kali dia meronta, seakan ingin melepaskan dirinya dan berlari sejauh yang dia mau. "Lily, tenang Li, diam, jangan kabur. Ini sudah mau sore, sudah mau maghrib. Nanti kamu diserang monyet besar yang nyerang Loli bagaimana?" Meski sesungguhnya kematian si Loli dikarenakan tembakan dari warga, tetapi Mesta tidak bisa menyalahkan itu. Dia tahu mereka hanya warga biasa, bukan penembak jitu yang bisa dengan tepat membidik sasarannya. Kejadian itu takut terulang kembali. Lily tidak seberani Loli. Jika dia kabur dan bertemu dengan monyet yang mengintai para warga, hingga saat ini, dia takut Lily tidak akan selamat. Namun ketika sedang berusaha untuk menenangkan hewan peliharanya itu, Mesta melihat segerombolan orang yang melewati jalan depan villa. Satu di antaranya adalah Rosadi, kakak laki-laki dari Mita. "Punten teh," sapa Rosadi. Mesta mengangguk. Rosadi dan beberapa pria yang tidak dikenal Mesta berwajah sangat muram. Dia tahu lelaki itu menyimpan duka cita yang teramat besar dalam hatinya. Tapi salutnya Mesta pada warga kampung sini, yaitu mereka tetap ramah, apapun keadaannya. Dan setelah rombongan itu melewati area villa, mereka lantas berjalan ke pematang sawah. Jalanan yang sudah tidak ada sangkut pautnya dengan tanah wakaf. Sementara itu Mesta kewalahan mengatasi Lily yang terus-menerus memberontak. Sampai akhirnya monyet itu mengambil pilihan terakhir dengan menggigit jari Mesta. Awal mula Loli melarikan diri dan hilang, sampai akhirnya ditemukan menjelang kematiannya. Mesta tidak mau kehilangan hewan peliharaannya satu kali lagi. Walau bagaimanapun, dia sudah merawat hewan itu dari kecil. "Li, tunggu Li." Monyet itu tiba-tiba berubah agresif, sama seperti monyet yang terkena rabies. Dan bersambung, apakah Lily akan mati juga seperti Loli? Dan apakah kaburnya Lily malah akan menjadi petunjuk? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.